Kisah Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Jadi Baik TV. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa dan penuh hikmah. Simak sampai akhir video ya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan rohani yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Mekah ke Yerusalem, lalu ke langit ketujuh dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sumber sholat 5 waktu bagi umat Islam. Berikut ini adalah penjelasan dan cerita peristiwa Isra Mi'raj. Isra atau perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem. Peristiwa ini terjadi pada tahun 621 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan karena kematian istri dan paman beliau yang menjadi pelindungnya. Pada suatu malam, Nabi SAW dibangunkan oleh malaikat Jibril dari tidurnya di rumah bibinya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Malaikat Jibril membawa Nabi SAW ke Masjidil Haram, lalu membelah dadanya dan mencuci hatinya dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas seekor makhluk putih bersayap bernama Buraq. Buraq adalah makhluk yang lebih cepat dari cahaya, setiap langkahnya sejauh mata memandang. Dengan Buraq, Nabi berangkat dari Mekah menuju Yerusalem, melewati beberapa tempat bersejarah seperti Madinah, Sinai, Bethlehem, dan lain-lain. Di setiap tempat, Nabi Muhammad SAW berdoa dan mendapat salam dari para nabi dan malaikat. Setelah sampai di Yerusalem, Nabi Muhammad SAW turun di Masjidil Aqsa, tempat yang telah diberkahi Allah SWT. Di sana, Nabi SAW bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Muhammad SAW kemudian memimpin mereka dalam sholat berjamaah, sebagai tanda bahwa beliau adalah pemimpin dan penutup para nabi. Setelah sholat, Nabi Muhammad SAW mendapat 2 gelas minuman, satu berisi susu dan satu berisi anggur. Nabi Muhammad memilih minum susu, dan malaikat Jibril berkata bahwa beliau telah memilih yang baik dan fitrah, yaitu kondisi asli manusia yang suci. Sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi Rashid untuk semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Terima kasih. Kemudian perjalanan berikutnya adalah Mi'raj, yaitu naiknya Nabi ke langit ketujuh. Setelah menyelesaikan perjalanan Isra, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melanjutkan perjalanan Mi'raj, yaitu kenaikan ke langit. Mereka naik dengan menggunakan tangga yang disebut Mi'raj, yang terbuat dari cahaya. Di setiap langit, Nabi Muhammad SAW harus meminta izin kepada penjaga pintu untuk masuk. Dan di setiap langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dan malaikat yang berbeda. Di langit pertama, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang melihat 2 kelompok anak cucunya, yaitu kelompok yang berbahagia dan kelompok yang sengsara. Nabi Adam merasa senang ketika melihat kelompok yang berbahagia dan merasa sedih ketika melihat kelompok yang sengsara. Nabi SAW juga melihat bintang-bintang yang bergantung di langit, yang merupakan peluru-peluru malaikat untuk menghalau setan yang ingin mendengar berita dari langit. Di langit kedua, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, yang merupakan sepupu dan nabi dari Bani Israel. Mereka menyambut Nabi SAW dengan penuh hormat dan kasih sayang, dan mereka memuji beliau sebagai saudara. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, nabi yang diberi kemuliaan dan ketampanan. Nabi Yusuf juga menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kebahagiaan dan mengucapkan salam kepada beliau sebagai saudara dan teman yang mulia. Di langit keempat, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang ditinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit yang tinggi. Nabi Idris juga menyapa Nabi Muhammad dengan penuh kegembiraan dan menghormati beliau sebagai saudara dan nabi yang agung.
Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang merupakan saudara dan pembantu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh kesenangan dan mengagumi beliau sebagai saudara dan teman yang terpuji. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang merupakan nabi yang paling banyak berbicara dengan Allah SWT. Nabi Musa juga menyambut Nabi Muhammad SAW dengan penuh kerinduan dan menghargai beliau sebagai saudara dan nabi yang mulia. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilullah atau kekasih Allah dan bapak para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam menyapa Nabi Muhammad SAW dengan penuh kecintaan dan memuliakan beliau sebagai seorang nabi terakhir yang membawa kesempurnaan Islam. Nabi Muhammad SAW juga melihat Baitul Ma'mur, yaitu rumah ibadah di langit yang setiap hari didatangi oleh 70.000 malaikat untuk beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad juga melihat Al-Bayrak, yaitu seekor unta raksasa yang menjadi kendaraan para malaikat. Nabi Muhammad juga melihat Sidratul Muntaha, yaitu pohon besar yang merupakan batas akhir dari pengetahuan makhluk. Di sana, Nabi Muhammad SAW mendengar suara pena yang menulis takdir di Lauh Mahfudz. Kemudian Nabi SAW menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, tempat yang tidak bisa dicapai oleh siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Di sana, Nabi mendapat karunia yang luar biasa, yaitu menghadap langsung kepada Allah SWT. Nabi Muhammad mendengar suara Allah yang memberikan perintah salat 5 waktu kepada beliau dan umatnya. Awalnya, Allah mewajibkan salat 50 waktu sehari semalam. Tetapi atas saran Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah hingga tersisa 5 waktu sehari semalam. Allah kemudian berfirman bahwa salat 5 waktu itu tetap memiliki pahala seperti salat 50 waktu, dan barang siapa yang melaksanakannya dengan baik, maka dia akan masuk surga. Allah SWT juga memberikan salam kepada umat Nabi Muhammad SAW dan memberikan 2 kalimat syahadat sebagai kunci surga. Allah juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak akan dikecewakan oleh umatnya, dan bahwa beliau akan mendapatkan syafaat atau pemberian ampunan bagi umatnya di hari kiamat. Setelah mendapatkan semua karunia dari Allah SWT dan perintah salat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW kembali bersama Malaikat Jibril dengan menggunakan buraq. Kemudian Nabi SAW bersama Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Alhamdulillah, itulah penjelasan tentang kisah luar biasa Isra Mi'raj Nabi SAW. Semoga Rasid pribadi dan teman-teman Jadi Baik TV dapat mengambil pelajarannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.